Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, ternama dia Teknik Migrasi, nama Farhan Razak Aizi, NRT 2019.1776.1.01. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang resume hubungan internasional. Yang pertama ada materi keamanan tradisional dan non-tradisional. Pertama, keamanan atau security. Kata ini diambil dari serapan bahasa asing atau bahasa Latin yaitu securus yang memiliki arti pembebasan dari situasi tidak nyaman tanpa risiko atau ancaman. Maka, secara umum, security atau keamanan dapat kita artikan yaitu kemampuan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman nyata. Perkembangan konsep-konsep keamanan ini dimulai dari dinamika politik global ke perubahan konsep keamanan, lalu perubahan strategi keamanan. Dengan artian bahwa dinamika politik global itu mencerminkan perubahan yang cepat dan signifikan, sehingga membuat konsep keamanan harus diciptakan dan dikembangkan menjadi strategi keamanan. Lalu selanjutnya, perkembangan konsep keamanan ini dalam studi hubungan internasional dibagi menjadi dua konsep, yaitu keamanan tradisional atau konvensional yang termasuk high politik yang merupakan berkapabilitas militer seperti ancaman militer. Lalu yang kedua yaitu konsep keamanan kontemporer yang termasuk dalam law politik yang merupakan isu-isu bersifat multidimensional seperti ancaman ekonomi dan sosial. Jadi dalam artian lain, studi keamanan tidak hanya tentang negara dan militer, tetapi juga mencakup beberapa bidang lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Lalu saya akan membahas materi tentang New Security Agenda Environmental Security Agenda atau Climate Change. Ada sebuah konferensi PBB tentang lingkungan tahun 1972 di Stockholm, merupakan konferensi bumi yang pertama yang berisikan tentang prinsip-prinsip dan rencana pelestarian dalam lingkungan manusia untuk aksi lingkungan internasional. Dalam beberapa bagian pelestarian lingkungan manusia, yang dibahas diantaranya adalah sumber daya air, mamalia laut, pegunungan, hutan, dan lain-lain. Karena di sini juga dibahas isu perubahan iklim untuk pertama kalinya. Lalu pada tahun 1979 diadakan konvensi mengenai polusi udara, batas jarak jauh dengan tujuan untuk mengurangi emisi belerang hingga 30%. Namun, pada faktanya, perubahan iklim akibat polusi udara mulai terlihat pada fenomena hujan asam di Eropa dan di Amerika Utara. Oleh karena itu, isu pemanasan dan penipisan lapisan ozon ini semakin meningkat setiap tahunnya. Maka, diadakan konferensi iklim dunia kedua pada 29 Oktober hingga 7 November pada tahun 1990 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim yang semakin tinggi. Dan setelah diadakannya konferensi kedua ini, climate change sangat diperhatikan, seperti diadakannya the United Nations Framework Convention on Climate Change pada tahun 1994 yang bertujuan untuk menstabilkan atmosfer gas rumah kaca yang berbahaya terhadap sistem iklim. Lalu, The Paris Agreement dengan tujuan untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 Celcius untuk mencapai dunia yang netral iklim. Lalu lanjut ke materi isu global kontemporer, hubungan internasional antara migrasi dan pengungsi. Negara, pengungsi, dan imigran sangat berperan dalam isu global ini. Dikarenakan negara berperan menetapkan kebijakan imigrasi untuk pengungsi dan imigran. Seperti contohnya, kebijakan yang ada di Indonesia yaitu kebijakan selektif, yang dimana hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan saja yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia. Dalam sudut pandang ini, dalam migrasi manusia dapat dibedakan. Contohnya, seperti traveler merupakan manusia melakukan imigrasi secara temporary, sedangkan imigran merupakan manusia yang melakukan imigrasi secara permanen.
Migrasi internasional memiliki rezim hukum untuk mengatur keimigrasiannya, seperti setiap negara berdaulat untuk menentukan kebijakan keimigrasiannya masing-masing. Dan juga, dalam hubungan internasional, bidang imigrasi ini memiliki beberapa potensi, yaitu potensi kerjasama ataupun potensi ketegangan. Contohnya dalam pengaturan lintas batas tradisional, akal Indonesia dan Australia dapat menyebabkan potensi ketegangan dalam migrasi internasional. Sedangkan masyarakat ekonomi ASEAN atau yang dikenal MEA merupakan potensi kerjasama dalam migrasi internasional karena menguntungkan bagi anggotanya karena bertujuan mengataskan masyarakat ASEAN dari kemiskinan. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang New Security Agenda, Infectious Disease. Infectious disease atau penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh organisme seperti bakteria, virus, jamur, dan parasit. Dalam hubungan internasional, untuk bidang kesehatan, ini telah dibentuk The Global Health Security Agenda, yang merupakan upaya global untuk memperkuat kemampuan dunia untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi ancaman penyakit menular. Sudah lebih dari 70 negara yang telah menandatangani kerangka The Global Health Security Agenda ini. Lalu terdapat 3 ancaman yang berdampak langsung pada kematian manusia dalam konteks sejarah, yaitu kurangnya bahan pangan, penyakit, dan konflik. Wabah penyakit sudah ada dari beberapa abad lalu. Pandemik pertama yang terjadi di bumi yaitu bubonic plague pada tahun 1300. Penyakit ini menyebabkan kematian syaraf pada tubuh. Dan pandemik yang baru-baru saja terjadi pada akhir-akhir ini, seperti yang kita sama-sama ketahui, yaitu COVID-19 pada tahun 2019. Penyakit ini penyakit yang menyerang pernafasan. Lalu yang terakhir, kerjasama internasional. Telah dijelaskan oleh Dr. dan Pfalzgraf bahwa hubungan internasional itu menciptakan kerjasama, namun tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Dan secara sederhana, kerjasama internasional adalah proses di antara negara-negara yang saling berhubungan, seperti pendekatan mencari pemecahan terhadap masalah satu sama lain. Kerjasama internasional dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bilateral, yang menjembatani 2 negara, lalu multilateral antara banyak negara, dan kerjasama regional di kawasan tertentu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang rangkuman materi hubungan internasional. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.